Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 1 November 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Bea Cukai Medan memusnahkan barang-barang ilegal yang nilai kerugian negara mencapai 426 juta rupiah. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil razia yang dilakukan di pasar-pasar dan warung yang menjual barang tanpa pita cukai. Pemusnahan bertepat di halaman kantor Bea Cukai Medan pada Rabu siang. Adapun barang-barang tanpa pita cukai yang dimusnahkan yaitu rokok, minuman beralkohol, dan liquid rokok elektrik. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara akibat masuknya barang ilegal tersebut mencapai 426,6 juta rupiah. Barang ilegal tersebut merupakan penindakan yang dilakukan Bea Cukai periode 2 Agustus sampai 25 Agustus 2023 dan barang ilegal seperti rokok, minuman keras, dan liquid rokok elektrik didapati dari kawasan Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Sumatera Utara Parjia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penindakan barang-barang yang dianggap ilegal dan merugikan negara. Justru ada dua hal ya. Pertama memang sebagai daerah pasar. Makanya tadi kalau kita lihat ini kan ada 91 kali penindakan itu karena memang dilakukan TKP-nya itu di pasar, di warung-warung, di tempat penjualan eceran. Tapi ada beberapa di antara juga di jalur distribusi ya dengan menggunakan alat angkut ya. Kita cegah di sana. Dan itu biasanya barang buktinya akan lebih besar. Pemirsa, Kantor Kejaksaan Negeri Belawan menggelar pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti digelar di Aula Kejaksaan Negeri Bagandeli, Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Barang bukti yang dimusnahkan sebagaimana dalam putusan pengadilan sebanyak 110 perkara, meliputi perkara narkotika sebanyak 76 perkara, perkara orang dan harta benda sebanyak 20 perkara, perkara keamanan negara dan ketertiban umum sebanyak 14 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 116,35 gram, narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 52,55 gram, alat komunikasi berupa handphone sebanyak 12 unit, timbangan elektrik sebanyak 4 unit, dan barang bukti lainnya. Biasanya perkara barang bukti yang kita limpahkan ke kejaksaan itu kan sisa sampel ya, sisa sampel. Nah itu kemungkinan itu penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik juga cukup banyak. Kalau sampai 100 gram aja sisa sampelnya itu berarti barang buktinya juga cukup besar dan itu bisa dikategorikan bandar juga. Ya mudah-mudahan masyarakat Belawan itu mempunyai kesadaran kalau memang ada di lingkungan sekitarnya yang ini saling menjaga ya, karena tanpa hanya pihak kepolisian atau kejaksaan saja, kami sebagai aparat penegak nggak bisa tanpa dukungan masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nusirwan Syahrul mengatakan untuk mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba dan tindak pidana lainnya melalui peran tugas dan wewenang masing-masing sehingga pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya semakin menurun. Sebagai bentuk keseriusan kepolisian untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika melalui jalur darat ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan, puluhan personil gabungan Polres Labusel menggelar operasi pemberantasan narkotika. Petugas gabungan yang terdiri dari Sat Narkoba, Satlantas, Reskrim, BNN, dan Dinas Perhubungan menghentikan kendaraan yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Seorang penumpang bus yang dicurigai membawa paket berisi narkoba mendapat perhatian dari personil. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata paket tersebut berisi minimum sereal dan permen.
Kapolsek Kampung Rakyat Akpor, Tambunan menyampaikan operasi gabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Kapolda Sumatera Utara dan diteruskan jajaran Kapolres agar melaksanakan operasi pemberantasan narkoba di perbatasan dan memeriksa secara acak kendaraan yang melintas di antaranya roda 2, roda 4, dan bus. Setelah 2 kali menggelar operasi pemberantasan narkoba, Polres Labusel belum menemukan warga, penumpang, dan supir yang membawa narkoba. Terkait dengan kegiatan yang perintah dari Bapak Kapolda Sumatera Utara dan diteruskan oleh Bapak Kapolres Labuan Batu Selatan kepada jajaran supaya kami melaksanakan operasi di perbatasan terkait dengan pemberantasan narkoba. Jadi sehubungan dengan itu maka kita melaksanakan razia di perbatasan. Ini operasi gabungan? Ya, gabungan kita dengan BNN, Dinas Perhubungan, satuan dari Polres dan Polsek. Dalam operasi tersebut terlihat banyak kendaraan roda 2, roda 4, dan truk yang berhenti parkir di tepi jalan menunggu operasi selesai. Pemirsa resah karena meningkatnya aksi pencurian membuat masyarakat warga Tani Asli Kecamatan Sunggal menyelenggarakan sayembara untuk menangkap maling. Harga yang ditawarkan pun menggiurkan, yaitu mencapai Rp500.000. Warga di kawasan Jalan Tani Asli, Gang Samin, Kecamatan Sunggal memasang spanduk berisikan tulisan tangkap maling berhadiah uang Rp500.000. Hal ini dilakukan warga karena hampir setiap hari di kawasan ini terjadi aksi pencurian, mulai dari pencurian meteran air masjid, handphone, hingga sepeda motor. Agung, salah seorang pemuda di kawasan ini, menceritakan dirinya sudah kehilangan handphone serta mikrofon wireless. Agung menyebut pencurian hampir setiap hari terjadi di Gang Samin ini. Mengenai pelaku pencurian, warga sebenarnya sudah mencurigai sejumlah orang, namun dikarenakannya minim bukti sehingga maling tak kunjung tertangkap. Apa aja hilang? Laptop 1, HP 2, kereta, mic wireless. Jadi daerah sini tuh kehilangan itu setiap hari atau bagi apa bang? Menurut ini dari Ya orang kalau sini. daerah sini ya bisa setiap hari juga bang. Soalnya sesudah kehilangan kami tuh belum kelar masalah, hanya masjid hilang. Oh. Nah, Katanya 2 kali juga? 2 kali juga Dalam sebelum seminggu? acara ya. Kalau yang ketangkep ya belum ada bang. Gitu. Belum ada. Nah, Sementara itu, Satrio Siswanto, salah satu warga yang menggagas sayembara ini, mengatakan pihaknya sudah memasang spanduk serta CCTV untuk mengidentifikasi pelaku jika beraksi kembali. Hal ini merupakan bentuk keresahan masyarakat serta tamparan bagi pihak kepolisian yang dinilai tak mampu memberantas aksi kriminalitas di kawasan tersebut. Seberapa sering Pak kemalingan di sini? Terlalu sering Pak, karena hampir rata-rata dari gang ini sudah rata-rata kehilangan Pak. Termasuk saya sendiri kehilangan mesin las sama Grenda Pak. Nah itu yang pernah saya alami. Iya, kami sudah pasang CCTV, termasuk saya di sini ada 3 titik yang kami pasang. Saya di sini, di ujung kami pasang, ini di tengah-tengah ada Pak. Kita pasang CCTV dalam arti mengantisipasi itu apabila orang yang lewat yang mencuri ini bisa kita antisipasi dari CCTV pertama kali. Warga berharap setelah dipasangnya spanduk sayembara dan CCTV, aksi pencurian di kawasan ini dapat berhenti. 2 warga desa Tolang Ulu Pungkut, Mandailing, Natal jatuh dari jembatan penyeberangan sungai Ulu Pungkut. Dari peristiwa ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Ibu dan anak yang merupakan warga desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal terjatuh ke sungai dari atas jembatan setinggi 5 meter yang menyebabkan sang ibu meninggal dunia diduga akibat terbentur ke batu besar. Korban hanyut di sungai Ulu Pungkut tersebut dan jasadnya ditemukan warga sejauh 30 meter dari tempat kejadian. Sementara anak balita berusia 3 tahun mengalami luka-luka ditemukan sejauh 200 meter dengan kondisi pingsan. Kini korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan di desanya. Korban ini mau ke sawah bola. Sementara dia ikut anaknya sampai di jembatan gantung itu, rupanya begitulah tak Tuhan. Dia
lantaran kayu apa ini jembatan gantung ini udah terlalu tua. Jembatan ini papan lantai ini patah. Mereka jatuh dan sementara ketinggian jembatan gantung ini berkisar 5 meter, sementara batu yang besar di bawah ada 2 yang menerima dia di bawah. Peristiwa ini sudah ditangani kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, puluhan remaja dari 2 kelompok geng motor saling serang gunakan petasan, batu, dan membawa senjata tajam di Jalan Raya Kota Medan. Aksi tawuran ini membuat pengendara dan warga resah. Inilah rekaman video amatir aksi 2 kelompok geng motor saling serang di Jalan Ngumban, Surbakti, Medan, Sumatera Utara kemarin. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi dini hari, tidak jauh dari flyover Jamin Ginting, dan dalam rekaman kedua kelompok remaja tersebut melancarkan aksinya menggunakan petasan serta saling lempar batu di mana sebagian remaja terlihat membawa senjata tajam. Tidak hanya itu, rekaman video amatir juga menunjukkan aksi saling serang. Sekelompok remaja mengejar lawannya dengan berlari dan sebagian kelompok gunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Akibatnya warga sekitar khawatir dan pengendara yang melintas sempat takut menjadi sasaran amukan kelompok tersebut. Salah satu warga bernama Vera mengatakan melihat adanya tawuran tersebut dirinya langsung lari masuk ke dalam rumah takut terkena lemparan batu dan juga petasan. Pertama lewat gitu aja, tiba-tiba main petasan, bunyi petasan gitu. Kayak ribut lah. Nah saya datang semua masuk dalam, nggak berani. Sih saling serang, leher pecah. Bawa senjata tajam sih. Kalau tiap hari gitu ya pasti rasa gitu loh. Kan mungkin kan jualan gitu. Takut nggak ya? Iyalah, nanti propertinya ada yang dirusakin atau apa kan ngeri-ngeri juga. Aksi tawuran antar kelompok geng motor ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Kota Medan. Warga berharap kepada pihak kepolisian untuk dapat mengambil tindakan agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Polres Tanah Karo melakukan simulasi sistem pengamanan pemilu. Simulasi untuk meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan konflik sosial serta persiapan pengamanan pemilu. Bagian dari operasi Mantap Brata Toba tahun 2023-2024, Polres Tanah Karo menggelar simulasi sistem pengamanan yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Kabupaten Karo. Dihadiri KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kabupaten Karo, serta stakeholder terkait lainnya. Simulasi ini merupakan latihan serta gambaran bagaimana Polres Tanah Karo mengamankan pemilu, baik persiapan tim negosiator maupun pasukan Dalmas yang dilengkapi peralatan. Simulasi bertujuan meningkatkan kemampuan personal dalam penanganan konflik sosial serta persiapan pengamanan pemilu. Diskenariokan terjadi kericuhan massa atau simpatisan yang tidak menerima hasil pemungutan suara. Pihak kepolisian yang melakukan pengamanan mencoba menahan massa untuk tidak masuk ke kantor KPU, menghimbau massa untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Berlanjut jika negosiasi terhadap massa atau simpatisan tidak berhasil dengan penanganan massa yang semakin anarkis dan memaksa masuk ke kantor KPU. Pihak Polres Tanah Karo menurunkan mobil water cannon dan pasukan Dalmas untuk melerai kericuhan dan mengamankan situasi dan kondisi. Polri hadir untuk keamanan dan ketertiban serta berharap agar pemilu 2024 selalu kondusif, aman, dan lancar. Pemirsa, KPU di berbagai daerah terus gencar mensosialisasikan pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang berjalan dengan baik dan juga sukses. Upaya sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat dengan mendatangi perguruan tinggi swasta Islam yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan tersebut, KPU Langkat mengajak para mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. KPU Langkat juga mengajak para mahasiswa untuk memeriksa nama serta nomor induk kependudukan apakah telah terdaftar di pemilu 2024. Selain itu, juga KPU mengajak partisipasi pemilih mahasiswa untuk mengetahui seluruh partai peserta pemilu dan jenis surat suara pemilu 2024.
Anggota KPU Kabupaten Langkat Mahfira Fitri Manjerang mengatakan, dengan sosialisasi langsung ke perguruan tinggi ini diharapkan dapat mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi dan menjadi pemilih cerdas pada pemilu 14 Februari mendatang. KPU Langkat kembali melaksanakan nonton bareng. Ini yang kedua kali ya, setelah yang kemarin nonton bareng pertama di Hari Santri Nasional. Kemudian ini nonton bareng dalam rangka Hari Pemuda. Dalam nonton bareng kali ini kita juga mensosialisasikan cek DPT online kepada mahasiswa untuk memastikan mahasiswa ini sebagai pemilih pemula nantinya sudah terdaftar sebagai pemilih supaya bisa ikut memilih di hari coblosan 14 Februari 2024 nanti. KPU Langkat juga memberikan hadiah berupa boneka maskot pemilu 2024 kepada para mahasiswa yang berhasil menjawab kuis. Sosialisasi pemilu ini diakhiri dengan nonton bareng film produksi KPU yang berjudul Kejarlah Janji. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Proyek pembangunan underpass Gatot Subroto Kota Medan resmi dimulai. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah menggelontorkan dana APBN yang mencapai 200 miliar rupiah. Pengerjaan pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto pada Senin siang dimulai. Proyek yang menggunakan dana APBN menelan biaya hingga 200 miliar rupiah. Pengerjaan underpass sepanjang 750 meter ini dijadwalkan hingga 1 tahun. Underpass ini nantinya merubah arus lalu lintas di mana kendaraan dari arah Jalan Gagak Hitam akan melewati jalur atas, sementara untuk Jalan Gatot Subroto menuju Kota Binjai akan melewati jalur bawah. Selama pengerjaan ada beberapa ruas jalan yang ditutup dan dialihkan untuk sementara waktu. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman yang hadir dalam peresmian underpass Gatot Subroto mengatakan setidaknya para pelaku UMKM yang berada di kawasan pembangunan akan berdampak besar. Namun jika underpass ini rampung, akan memberikan peningkatan perekonomian yang besar. Kita mikirkan sisi jangka panjang. Pertumbuhan kendaraan di Kota Medan tuh setiap tahunnya akan bertambah. Volume unit yang masuk di Pelabuhan Belawan untuk Sumbagu masuk ke Medan aja sekitar 2.000 sampai 3.000 unit per tahun. Plus tambah kendaraan bermotor. Ini akan menjadikan kemacetan yang luar biasa parahnya apabila didiamkan. Makanya pemerintah kota mohon kepada kementerian untuk membuat flyover ini supaya pertumbuhan ekonomi. Nah, kita efek jangka pendeknya memang kita lihat ya, UMKM mati, tapi kita akan ke depan lebih bagus karena dari analisa yang dilakukan oleh kementerian dan pemerintah Kota Medan menggunakan underpass supaya tidak merusak estetika dan akan tetap menghidupkan perekonomian. Pemirsa, di tengah sulitnya mendapatkan bahan baku benang untuk tenun ulos serta harga benang yang melambung tinggi, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan bantuan benang untuk para petenun ulos. Kerajinan ulos sebagai salah satu sektor industri tradisional juga memadukan kreativitas artistik dengan bisnis. Harga jual ulos Batak di pasaran terus menurun, sementara harga benang bahan baku ulos terus melonjak naik. Pemerintah Tapanuli Utara memberikan bantuan benang ulos kepada 755 para petenun di Tapanuli Utara. Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, Satika Simamora mengatakan, pemberian bantuan ini dalam rangka mendukung pelaku UMKM serta dalam memperkuat kemandirian wirausaha masyarakat, khususnya para pelaku UMKM tenun ulos di Tapanuli Utara. Diharapkan para petenun semakin kreatif menghasilkan kerajinan tenun yang berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan kehidupan ekonomi rumah tangga para petenun. Benang adalah salah satu, saya pikir, untuk ibu-ibu rumah tangga, para pengrajin tenun, salah satu solusi. Kita memberikan bahan baku ini untuk supaya mereka tetap berkelanjutan mengerjakan, bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa membantu suami, tetapi tidak terabaikan keluarga.
Mereka tidak perlu meninggalkan rumah, mereka bisa membantu suami bekerja dari rumah, tetapi keluarga tetap terperhatikan. Salah seorang petenun ulos dari Desa Simanung Kalit mengapresiasi kepedulian berbagai pihak terhadap para petenun ulos di Kabupaten Tapanuli Utara. Saya sebagai petenun senang sekali, apalagi bantuan dari Ibu Bupati ini sangat berguna buat kami para petenun, apalagi sekarang benang lagi naik-naiknya, jadi kami sangat bersyukur. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengukuhkan Satgas Sekolah Bebas Narkoba dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Program ini menindaklanjuti Peraturan Menristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Aula SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan kemarin. Pengukuhan dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution dengan melibatkan para siswa-siswi beserta kepala sekolah dari berbagai wilayah 11 cabang Dinas Pendidikan meliputi Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pencegahan tindak kekerasan serta sekolah bebas narkoba. Pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan itu bisa betul-betul kita laksanakan. Kita mentargetkan sampai Desember 2023 sudah tersusun, sudah terbentuk, sudah lahir 1.000 peserta guru yang mereka akan bertugas sampai ke sekolah-sekolah serta SMK dan SMP untuk mengantisipasi, untuk mengurangi, untuk meniadakan sama sekali tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, baik bentuk fisik maupun fisik di sekolah kita. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Olowan Nasution mengatakan tim TPPK merupakan unsur penting di satuan pendidikan untuk memastikan adanya tindakan pencegahan hingga respon cepat penanganan terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Dengan telah dibentuknya kita pada hari ini, itu nanti mereka akan menjadi agen perubahan untuk terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari tindak kekerasan. Adapun siswa hari ini kita hadirkan dalam rangka untuk memberikan pemahaman awal kepada mereka. Selain mengukuhkan Satgas Sekolah Bersih Narkoba dan Tim Pencegahan Penanganan Tindak Kekerasan, Kadis Pendidikan Sumatera Utara membagikan sertifikat bagi siswa-siswi berprestasi. Pemirsa, para pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Pura dan Gebang Kabupaten Langkat resah dengan akan dibukanya jalan tol Stabat Pangkalan Berandan yang dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah konsumen yang singgah ke lokasi pusat jajanan di kawasan tersebut. Beginilah suasana para pelaku usaha mikro kecil menengah tempat pusat jajanan di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pusat jajanan ini juga sekaligus rest area atau tempat beristirahat para pengguna jalan lintas yang akan menuju Aceh, Medan, dan sebaliknya. Biasanya para pengguna jalan dan supir selalu singgah di pusat jajanan sembari istirahat setelah melakukan perjalanan panjang. Para pelaku UMKM tak mau ketinggalan memberikan layanan bagi para supir agar konsumen berniat untuk singgah dan berbelanja oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Namun sehubungan akan dibukanya jalan tol Trans Sumatera Stabat Pangkalan Berandan membuat para pelaku UMKM resah dan khawatir akan kehilangan mata pencarian mereka karena para pengguna jalan lintas lebih memilih menggunakan jalan tol mengingat jarak tempuh yang sangat singkat. Salah seorang pelaku UMKM mengatakan dengan dibukanya jalan tol dipastikan penghasilan mereka akan jauh menurun. Dan teman-teman pelaku UMKM yang lain itu diberikan pembinaan bagaimana situasi bukanya tol ini tidak menjadi penyebab matinya UMKM seperti kami. Kami kepengen dengan bukanya tol itu yang pertama kami bisa ikut berjualan di rest area di tol itu. Yang kedua, bagaimana pelaku usaha yang berada di jalan lintas ini diberikan pembinaan untuk siap menghadapi situasi itu.
Sementara itu, PLT Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan akan memberikan solusi bagi para pelaku UMKM. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan PT HKI untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM berjualan di lokasi rest area Tol Stabat menuju Pangkalan Berandan. Meminta agar pelaku UMKM diberikan prioritas untuk menempati rest area, nanti berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Langkat, termasuk pariwisata, perdagangan, koperasi, supaya nanti di rest area itu tidak hanya sekedar UMKM, tapi nanti ada semacam kegiatan-kegiatan lain sehingga orang melintas itu bisa punya interest, punya ketertarikan untuk bisa berhenti di situ. Pelaku UMKM berharap pada HKI selaku BUMN Jalan Tol dan pemerintah Kabupaten Langkat agar memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM sehingga keberadaannya tidak mati suri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. PSMS Medan terus melakukan persiapan dan pematangan memasuki putaran kedua kompetisi Liga 2 2023. Tampil kurang memuaskan di putaran pertama Liga 2, PSMS kian serius melakukan perombakan pemain. Persiapan dan pematangan kian digenjot oleh tim pelatih PSMS Medan guna mengarungi ketatnya putaran kedua kompetisi Liga 2 2023. Tingginya tekanan publik Kota Medan dan supporter PSMS Medan terkait performa PSMS yang kurang memuaskan di putaran pertama membuat manajemen dan tim pelatih melakukan bongkar pasang pemain memasuki putaran kedua ini. Sejauh ini sebanyak 5 pemain telah dilepas oleh PSMS Medan, termasuk penyerang asingnya Mateus Souza. Hingga kini PSMS masih hanya mendatangkan Guntur Triaji, sedangkan yang lainnya disebut akan menyusul dalam waktu dekat. Pelatih PSMS Medan, Miftahuddin Mukson, berharap nantinya para pemain baru yang akan didatangkan akan mudah beradaptasi agar taktikal dapat dengan mudah diterapkan. PSMS disebut akan melakukan tambal sulam pemain guna memperkuat skuad di lini tengah, belakang hingga lini depan. Sebelumnya, jadi ada develop fisik, kemudian ada ini sudah di fase in season memang, tapi kami masih ada waktu jeda yang lumayan panjang dan ini keuntungan mereka. Ada beberapa pemain baru nanti yang akan datang dan akan mengikuti proses adaptasi, dan ini mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada pemain datang baru itu cepat beradaptasi dengan game plan yang kita siapkan. PSMS Medan diharapkan mampu mengejar ketertinggalan poin di putaran pertama agar dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 2 November 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung berjumpa kembali bersama Sobat BMKG untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 2 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di Langkat, Medan, Sergai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Pakpak Barat, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Padang Sedempuan, serta Samosir. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Simalungun, Pakpak Barat, Kepulauan Nias, Madinah, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, dan Samosir. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2023.
Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Untuk mewujudkan Indonesia unggul lewat generasi sehat dan berkualitas, seluruh anak di bawah 5 tahun ke bawah dipastikan terbebas dari stunting. Anak yang sejatinya menjadi generasi penerus dan aset berharga bangsa harus mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah stunting, karena dapat menghambat tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara saat ini melakukan berbagai inovasi untuk mencegah dan menangani kasus stunting yang terjadi. Untuk menekan kasus stunting, pemerintah memberikan penyuluhan tentang pola asuh anak yang baik dan pemberian makanan yang bergizi. Selain itu, bagi ibu hamil juga mendapat penyuluhan agar tumbuh kembang janin tetap sehat, sekaligus pemberian susu yang dapat membuat ibu dan janinnya tetap sehat. Kadis Kesehatan Kabupaten Langkat, Dr. Juliana mengatakan, guna menekan angka stunting, kerjasama yang terintegrasi bersama seluruh OPD dilakukan dengan solid sejak tahun 2018 lalu. Untuk memastikan seluruh anak yang terkena stunting mengalami perkembangan yang baik, pengukuran secara berkala dilakukan pada 1.240 posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat telah kita laksanakan secara terintegrasi dengan OPD terkait melalui aksi konvergensi, pemberian PMT bagi ibu hamil dan bayi dan balita, dan melakukan perbaikan gizi bagi balita stunting, serta pengukuran secara berkala menggunakan antropometri di 1.240 posyandu di Kabupaten Langkat. Untuk menurunkan angka stunting melalui kerjasama dengan lintas sektoral seperti camat, kapolsek, dan ramil dan petugas gizi untuk memastikan seluruh program berjalan dengan baik agar seluruh anak yang terkena stunting dapat dilakukan penanganan dengan baik sehingga terbebas dari stunting. Untuk mencegah terjadinya penambahan angka stunting, setiap ibu hamil dan balita diberikan makanan tambahan. Selain itu, bagi remaja putri dan ibu hamil juga diberikan tablet tambah darah serta screening anemia bagi pelajar putri pada kelas 7 dan 10. Adapun upaya yang kami lakukan dari Puskesmas Tabat adalah satu, pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita, kedua, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, dan ketiga, kita melakukan screening anemia di sekolah-sekolah, dan yang keempat adalah pengukuran melalui antropometri di posyandu. Penurunan stunting ini melibatkan lintas sektoral, yaitu camat, kapolsek, dan ramil. Tenaga penyuluh gizi Puskesmas Tabat setiap hari memastikan seluruh anak yang terkena stunting mengkonsumsi makanan tambahan yang telah diberikan untuk membantu tumbuh kembang setiap anak yang didiagnosa terkena stunting. Guna memastikan setiap anak stunting memperoleh dampak baik dari penyuluhan dan pemberian makanan bergizi, secara berkala dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan anak. Memberikan penyuluhan, memberikan konsultasi, pendampingan untuk pengajaran kepada ibu-ibu bagaimana caranya mengolah makanan yang baik untuk anak-anaknya. Salah satunya yaitu pada ibu hamil dalam intervensi 1000 hari masa kehidupan anak itu harus makan yang bergizi. Juga anak yang sudah terindikasi stunting, kami melakukan pendampingan yaitu memberikan PMT secara berkesinambungan dengan program 90 hari pemberian makanan tambahan. Bukti keberhasilan Pemkab Langkat dalam percepatan penurunan angka stunting, di mana angka penurunan stunting 31,5% pada tahun 2021 menjadi 18,6% pada tahun 2022. Dan angka ini akan semakin menurun sesuai dengan target nasional.
Pemirsa, guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting. Tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan solusi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan, puskesmas, dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Bidan Puskesmas Rantau Prapat Aryeni Rahim menjelaskan, mendapatkan data dari Posyandu dan melakukan pemantauan berat badan anak stunting secara berkala. Bidan juga memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan petugas gizi untuk dikonsumsi oleh anak stunting, sekaligus memberikan pemahaman tentang pola asuh anak dengan cara yang tepat. Data balita stunting dapat kita peroleh dari Posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Rantau Prapat Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting, sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Untuk melihat perkembangannya, petugas gizi dan tim penyuluh melakukan cek berat dan tinggi badan setiap minggu. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Kepala Puskesmas Rantau Prapat Raja Ritonga mengaku saat ini tim kesehatan dari Puskesmas sangat serius dalam melakukan berbagai upaya menurunkan angka stunting di wilayah Rantau Prapat Labuhan Batu. Pelayanan di Puskesmas untuk ibu hamil dan balita selalu menjadi perhatian serius agar dapat menekan angka stunting dan dapat menghambat pertumbuhan generasi anak bangsa. Dari pihak Dinas Kesehatan jatuhnya kepada Puskesmas, kita sama-sama turun ke masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan membawa balitanya, diberikan penyuluhan secara berkala agar masyarakat ini lebih mengerti tentang bagaimana cara hidup sehat yang lebih baik. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuhan Batu pada 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi.
Bahwasannya data stunting untuk 2021 sebesar 27%, persentase 2022 mengalami penurunan 23,9%. Dan yang kita harapkan untuk target 2024 adalah 14%. Adapun upaya yang telah kita lakukan yaitu kami dari tim percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan sebagai sekretariat melakukan pendampingan dimulai dari ibu hamil dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ibu menyusui, balita untuk memberikan asupan gizi yang mencukupi. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuan Batu, Elia Rosa, yang juga sebagai Wakil Bupati mengaku melalui berbagai inovasi dalam penurunan stunting, terbukti persentase angka stunting jauh mengalami penurunan. Bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuan Batu dengan melibatkan lintas sektor BUMN dan dunia usaha lainnya agar mencapai target 14% di tahun 2024. Bolo Labuan Batu, cegah stunting itu penting. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuan Batu berupaya mencapai penurunan stunting sesuai dengan target nasional. Sinergitas yang dibangun oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Labuan Batu menjadi bukti keseriusan bersama untuk menekan angka stunting di Indonesia, khususnya di wilayah Labuan Batu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.